bahwasanya kalau seandainya dia kemudian masalah di sekolahnya, terus dia menjadikan bahwa saya e-sport sebagai sebuah pelarian, dia pasti akan masalah di sini Betul. juga. Karena attitude-nya kan sama kan ya sebenarnya. Ya. Nah, beda dengan Risco misalnya. Risco misalnya dia nggak kuliah karena dia pilihan. Aku milih. Karena dia milih dan dia sudah punya plan lebih bagus untuk meyakinkan pada orang tuanya, yaitu it's okay. Tapi kalau misalnya dia pelarian, itu pasti problematik juga. Makanya kita benar-benar harus ngelihat jangan sampai ini justru jadi kontraproduktif. Maka karakter itu penting. Oke, jadi artinya sebenarnya ini sudah kita lakukan juga ya selama ini ya di dunia. Aku lihat EVOS cukup berkomitmen untuk masuk kepada positivity di dalam dunia e-sport. Nah, mungkin yang terakhir ya, ini khusus untuk para orang tua. Nah, karena terus terang Mas ya, aku kan yang setiap hari berhadapan orang tua. Benar. Aku ini juga. Betul. Oh gitu ya. Dan kebanyakan orang tua tuh nggak terima kalau anaknya main game. Gitu kan, nggak terima. Karena dia menganggap bahwa game itu kayak rusak banget. Benar. Tapi ternyata misalnya contoh setidaknya mereka nyaman ketika anaknya misalnya K-popan atau misalnya anaknya misalnya nungguin bola sampai jam 2 gitu kan ya. Kadang-kadang telat sholat subuh dan segala macam. Padahal dulu K-pop itu pernah sampai juga dihujat. Oh suka K-pop, ala lu banci misalnya, plastik. Sekarang kan sudah lebih bagus, lebih positif karena ada edukasi. Bahwa K-pop itu cuma entertainment, bahwa K-drama itu cuma entertainment dan segala macam. Bola juga sama tuh. Dulu orang suka bola tuh judi lu, lu pasti judi lu ya gitu kan. Nah gimana? Ini ada yang mau disampaikan pada orang tua nih supaya mereka ini. Oh bapak mana? Silakan bapak mana? Ini yang keras dulu. Langsung mau ngomong ya? Iya yang keras. Baru tarik napas. Gimana? Ya wajar sih yang dibilang Ustadz, orang tua itu kan menentang karena ya bagi orang tua game ini kan masih tabu gitu. Terutama dulu pas awal aku juga kan itu sampai ditentang gitu. Apa sih itu cumanya kan main game. Padahal di game ini tuh industrinya tuh banyak gitu. Nah kalau orang tua tahu tentang industri ini game, terus orang tuanya kreatif, mungkin anaknya bisa mengarahkan. Contoh misal anaknya nih, dia kok kerjaannya main game. Kalau orang tuanya bisa mengarahkan, tahu nih karakter si anak ini, anaknya kan ada misal 2 tipe, misal anaknya introvert atau pendiam atau aktif ngomong gitu kan. Anaknya aktif ngomong nih, cocoknya coba ya beliin PC, coba sambil live streaming gitu. Disuruh jadi content creator gitu. Mungkin contohnya Rasya. Si Rasya ya. Bener, itu Rasya contoh yang di treatment sama orang tuanya yang melalui bantuan kakaknya. Rasya itu introvert atau extrovert dia? Dia aktif sih, extrovert sih. Dia sangat extrovert. Makanya kan dia konten-konten gitu. Dia diarahkan. Dia nggak sekedar main game tapi orang tua yang ngarahin. Oke, kalau kamu main hobi main game yang produktif main gamenya. Benar, itu contoh Rasya gitu. Atau misalkan anaknya tuh ini nolep banget nih gitu kan. Nolep. Misalnya dibilangin tetap batu main game, fokus, ngejar ngerank gitu. Coba ini diarahin, coba ikut dong kompetisi ini. Gimana gak seneng coba? Anak pasti seneng banget ketika orang tuanya nih anaknya lagi hobi main game gitu, terus diarahan ke positif. Itu gimana gak seneng gitu. Kamu mau main game ini ada jalurnya nih, tapi ingat ya kalau kamu sudah ini bagaimanapun game adalah entertainment. Nanti jangan lupa ya kewajibanmu yang lain. Jangan langsung digebuk gitu kan ya. Atau langsung dijudge. Nggak boleh. Dasar lu anak nggak tahu diri gitu kan ya. Sudah sekolah jeblok main game. Udah di mana? Ya dia tambah nolep lagi lah. Gitu kan ya. Karena game itu sekarang jadi banyak pelarian anak-anak. Mereka ya bisa jadi nggak dapet kasih sayang dari orang tua, dapet bulian dari sekolah gitu ya. Akhirnya larinya main game. Udah gitu dibully lagi. Ketika main game disalah-salahin pula gitu ya. Jadi mereka nggak ada escape. Makanya kalau kenapa banyak orang-orang tua yang masih menolak game gitu ya. Karena game zaman dulu sama game zaman sekarang tuh udah beda. Beda banget. Game zaman kita dulu yang kecil-kecil memang nggak ada pentingnya, ngabisin waktu gitu sampai kabur minggat-minggat dari sekolah gitu kan. Kalau zaman aku juga gitu ya. Tapi kalau zaman sekarang ini kan ini sudah jadi part of entertainment, bahkan jadi e-sport, pemerintah sudah melegalkan gitu ya. Beda, treatmentnya juga beda gitu ya. Maka jadi ada positifnya. Banyak. Jangan dianggap negatifnya aja. Banyak banget gitu ya. Banyak banget. Bahkan kebaikan-kebaikan itu bisa disampaikan via game loh sekarang. Itu dari influencernya, dari pro player. Contoh nih, Manai. Dia mendidik orang-orang untuk jadi salah netizen untuk jadi provok, untuk menjadi dia
tapi aku lihat sendiri sih, dia banyak ngomongin fans-fansnya supaya minimal dia jadi lebih baik. Bener. Karena game itu bukan segala-galanya. Kayak tadi yang dibilangin sama Mas Reno bahwasanya game itu luas. Bener. Pencapaian juga luas. Terus bagaimana sepak bola, atlet-atletnya melakukan charity, melakukan kegiatan baik kan, Yeah. atletnya itu udah kayak idol bagi sebanyak orang gitu ya. Nah, game itu sudah masuk ke ranah itu, tinggal gimana kita mentreatment generasi selanjutnya aja dan mengedukasi orang tua. Gimana itu PR gitu? BA baru EVOS nih. Waduh. Mengedukasi. Kalau dari mana mungkin dari segi produktivitasnya ya, maksudnya kayak dari anak-anak lebih bisa ini kayak gitu. Cuman kalau dari aku tetap priority aku tetap sekolah. Maksudnya buat orang tua fokus anaknya tetap sekolah. Maksudnya game itu bukan jadi segalanya ya. Salah satu pencarian utama lah buat ngehasilin duit gitu. Nah, makanya pas aku open trial juga aku mau mastiin mereka itu sudah lolos SMA atau SMK lah minimal kan. Karena nggak bermasalah di sekolah. Maksudnya gimana? Maksudnya jangan sampai putus sekolah. Iya betul. Karena aku tidak menyarankan orang berhenti sekolah untuk menjadi pro gitu. Ya aku sangat tidak merekomendasikan. Pertama, kenapa game itu aku bilang bisa jadi sumber pencarian juga, tapi itu bukan pencarian utama ya, karena memang ini kan pace-nya cepat kan. Kalau nggak bisa sustain, lu nggak kelar sekolah, lu nggak ada ijazah, nggak bisa kerja di tempat lain, susah nyari income. Nah jadi tetap fokus sekolah. Buat anak-anak, orang tuanya mungkin ngelihat anaknya kok main game terus, tapi selama diatur jadwalnya, kamu boleh main game mungkin habis setelah kamu ngerjain PR kelar jam berapa, lumayan bagus buat peningkatan logik anak-anak. Karena dari aku main game itu, aku bisa dibilang main game itu dari kelas 6 SD. Dimana masih PC Pentium berapa gitu dulu ya. Aku masih Nintendo. Ya masih kayak gitu. Itu lumayan buat aku cara berpikir aku lebih cepat. Logikanya bekerja lebih cepat. Sepakat. Game itu ada efek aku positif. masuk Islam gara-gara main game. Loh. Serius. Loh. Game RPG. Nah, itu akhirnya setelah ngeliat itu semua aku jadi berpikir gitu saya. Game tuh begitu. Iya benar. Ada positifnya. Dan juga orang tua juga harus pantau apakah game ini cocok, bisa bukan bahasa merugikan saldo orang tuanya apa enggak? Oh iya. Jadi banyak kasus kan pakai kartu kredit orang tuanya. Lah gitu-gitu. Nyuri-nyuri gitu ya. Itu rata-rata itu game yang memang bukan kalangan untuk anak kecil lah. Itu game yang maksudnya adu pride. Itu kayaknya judi online itu kayaknya. Bukan game. Ada game-game yang kayak gue paling kuat nih satu server itu kan game yang pride gitu, bukan game yang tanpa top up lu bisa bersaing. Oh yang ini ya pay to win. Ya yang pay to win lah. Mending cari game yang fair gitu, yang ya bisa main tanpa top up pun bisa. Bahkan mengedukasi. Ya kalau aku ngomongin Mobile Legend kan kamu tanpa top up juga kamu bisa main gitu. Nggak Aku perlu punya skin, bisa main masih. Ya kayak gitu kan. Itu antum. Nah, aku punya semua hero pakai battle point coba. Kayak gitu. Itu kan maksudnya bagus. Dan juga orang tuanya harus tahu anaknya main game apa. Oh game ini bisa pengaruh toksik atau enggak buat anak aku. Contoh kita kan nggak tahu ya di gamenya bisa chat in game mungkin maki-maki kata kasar atau apa. Itu orang tua harus tahu, harus bisa pantau. Aku potong. Gitu. Itu sekarang ternyata banyak kejahatan terjadi itu di chat in game. Betul. Banyak. Katanya gitu ya. Iya, jadi banyak penipuan juga. Iya, makanya dari orang tua tuh harus tahu game apa yang dimainkan. At least orang tuanya cukup tahu dia main game apa, tahu sistemnya seperti apa. Ya boleh cari di YouTube atau apa penyalahgunaan di game ini seperti apa. Jadi kalau menurut Mane itu salah orang tuanya. Tapi itu benar. Karena aku lihat ya, ini di dalam sistem parenting sekarang, orang tua tuh kebanyakan mau lepas tanggung jawab. Betul. Nyekolahin anak, terus dia pikir dengan gua bayar dia sekolah mahal, gua nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Padahal orang tua paling penting. Padahal pendidikan sama game itu penting banget. Karena zamannya sekarang tuh udah beda, ya kan? Ini e-sport udah bukan hal yang tabu lagi, udah berjalannya kurang lebih 5-6 tahun ya Mas. Iya. Dan gede banget. Kalau dulu itu di e-sport masalah ngerekrut player itu dari prestasi. Dari prestasi misalnya turnamen skillnya, turnamen major mana global. nggak peduli di balik layar itu apa, yang penting dia menangin turnamen direkrut. Tapi kalau sekarang udah nggak berlaku kayak gitu. Kita dilihat juga dari attitude-nya,
Prostitute. Benar, karena orang yang Age bilang tadi ya cepet regenerasinya di sini. Kalau pro player itu bukan puncaknya. Itu pro player tuh awal setar sebenarnya. Jadi kalau Age tadi bilang itu aku sepakat. Jadi gini Mas, aku di dunia dakwah ada orang bilang begini, Ustadz aku mau dakwah aja, aku nggak mau selesaiin kuliah, aku marahin. Iya. Aku bilang ini, kalau kamu nggak selesai kuliah, gimana kamu bisa dakwah? Benar. Masalahnya bukan masalah apa sih, Rizko juga nggak selesai kuliah. Tapi kenapa? Tapi beda urusannya. Kalau ada orang nggak selesai kuliah karena dia malas, maka ketika dia nanti dakwah dia jadi masalah. Benar. Makanya Age tadi kan bilang kan ya, bahwa saya kalau seandainya dia kemudian masalah di sekolahnya, terus dia menjadikan bahwa saya e-sport ini sebagai sebuah pelarian, dia pasti akan masalah di sini juga. Karena attitude-nya kan sama kan ya sebenarnya. Ya. Nah beda dengan Rizko misalnya. Rizko misalnya dia nggak kuliah karena dia pilihan. Aku milih. Karena dia milih dan dia sudah punya plan lebih bagus untuk meyakinkan pada orang tuanya, yaitu it's okay. Tapi kalau misalnya dia pelarian, itu pasti problematik juga. Makanya kita benar-benar harus ngeliat jangan sampai ini justru jadi kontraproduktif. Maka karakter itu penting. Gitu ya. Dan nambahin Age tadi ya. Mau PR Age banyak. Orang bukan PR Age ya. Dia belum Banyak sih PR dia, ngapa-ngapain. cuma aku udah kesian liatnya itu nanti. Dia belum ngapa-ngapain loh. Bukan. Orang tua sekarang tuh punya PR tambahan. Iya, gimana? Jadi banyak orang tua karena dia sibuk, karena dia kerja, karena males ngurusin anak, anaknya dikasih HP main game dah gitu. Nah, tapi nggak peduli. Nggak peduli. Tapi gini aku mau nambahin, kita juga ada satu player yang sambil sekolah tapi pernah di MPL, pernah di MDL. Nah, jadi ada nickname-nya itu Doma. Ada contohnya. Ada di Faust kita aja. Dan netizen juga tahu kalau Doma tuh sambil sekolah. Nah, di FF Russia. Jadi maksudnya kita ngomong kayak gini bukan berarti harus memilih. Bukan teori. Bukan maksudnya cuma ngomong doang gitu. Ada bukti di anak kita, oh bisa kok dia sambil sekolah. Prioritasnya juga bisa sekolah. Mungkin kalau kadang ada bentrok dari sekolahnya ngizinin, kita minta surat izin ke sekolahnya gitu. Tetap kita sebisa mungkin memprioritaskan anak-anak kita itu untuk menyelesaikan sekolahnya. Itu poin bagus sih. Jadi seolah-olah jangan seolah-olah kalau sudah main game nggak bakal pendidikan. Kalau pendidikan jauh dari semua lingkungan. Dan aku ketemu Rasya orangnya santun banget. Maksudnya sopan banget, maksudnya melebihi umurnya. Kan orang bilang kalau orang main game kan kayak toksik ya. Misu misalnya, terus ngomong binatang dan segala macam gitu kan ya. Tapi aku ketemu Rasya, dia pas ngekill orang aja dia sopan. Gitu kan. Sorry ya. Itu Rasya aja segitu masih anak SD waktu itu. Tapi dia bukan cuma pro player, tapi dia konten kreator juga. Jadi dia paginya dia belajar di sekolah online homeschooling, terus siangnya dia bikin konten, sorenya sampai malam dia latihan. Dan itu anak SD bisa loh. Ya, dan aku paling salut dia menghajikan ibunya dari situ. Benar. Prioritasnya haji ya. Luar biasa ya. Aku aja belum pernah menghajikan ibuku loh. Ada ibu Itu kan beda ya. Beda server. Tadi beda server. Beda server ibu ada. Kalau Mas gimana Mas? Oke, kalau biasanya yang paling sering interact sama orang tua tuh aku. Iya benar. Karena biasanya kalau misalnya Age sama Manai request buat masukin player yang masih bocah lah bisa dibilang. Langsung biasa lemparnya ke aku. Karena e-sport minimal 16 tahun kan, dan itu masih sekolah ya. Nah, aku tuh selalu bilang gini, kalau dari EVOS itu sendiri visi misi kita adalah turning dreams into reality. Jadi semua anak kecil yang main game pasti dreamsnya itu untuk jadi kayak mana, jadi kayak Age, ingin jadi pro player. Cuman gimana caranya kita itu sebagai manajemen dan orang tua mungkin merealisasikan itu kayak gitu. Cuman bukan dengan cara kita kasih oh ya udah main aja, bukan cuman itu aja itu doang gitu. Dan kalau dari sisi manajemen dulu nih aku bahas ya. Dari sisi manajemen yang kita latih anak-anak kita tuh bukan cuman skillnya aja. Mereka tuh dari rumah nih, dari gaming house ke sini aja harus jalan kaki dulu gitu. Yang berarti mereka harus prepare dulu di rumah. Dari rumah mereka prepare, nyampe sini udah siap, udah bisa langsung latihan dengan proper. Which mean berarti kita melatih disiplinnya mereka. Kita ngelatih tanggung jawabnya mereka, apakah mereka nggak telat. Kita ngelatih juga apakah mereka mau teamwork juga nanti pasti latihannya. Jadi yang kita latih itu bukan cuma in game-nya aja, tapi banyak soft skill ya. Benar, entah itu komunikasi, entah itu gimana cara jadi leader yang baik untuk menyelesaikan timnya, masalah. Gimana cara menyelesaikan masalah dan mencari solusi di waktu yang mepet ya gitu. Kalau misalnya lagi main kan pasti 1-2 detik itu udah harus ketemu solusi. Kayak gitu. Nah, harus itu cepat ngambil keputusan. Benar. Nah, itu yang aku jelaskan dari sisi manajemen kepada orang tua. Kita itu pengennya anak-anaknya ibu, bapak ketika sudah masuk ke EVOS, kita menyita waktunya 2-3 tahun, tapi kita ingin mereka keluar itu udah menjadi seseorang. Kayak gitu. Yang dimana kita bisa dibilang di sini tuh
akademinya lah. Jadi kita tuh pesantrennya bisa dibilang kita tuh mengajarkan mereka juga. Udah kita tahan 2-3 tahun. Keluar itu udah punya disiplin, udah punya work ethic, udah punya tanggung jawab kerja, dan itu mungkin bisa dipakai nanti ke depannya kayak walaupun gitu. dia tidak main game. Iya benar kayak gitu. Nah itu biasanya yang dari manajemen sendiri build untuk si anak-anaknya mereka. Nah untuk dari sisi orang tua itu biasanya kita suggest untuk lebih bisa melihat anak-anaknya itu gimana caranya ngebimbing mereka untuk jadi produktif. Jadi kayak mana yang bilang tadi ada yang extrovert dan introvert, entah dia aktif komunikasi atau yang tidak, itu pasti ada yang kayak gitu. Dan tugasnya orang tua adalah merealisasikan untuk mimpi-mimpi mereka kan. Dan EVOS yang akan bantu mereka nge-guide orang tua untuk merealisasikan itu ke anak-anaknya, tapi dengan cara yang baik. Bukan hanya sekedar yaudah taruh ke EVOS terus dilepas terus main game aja. Enggak. Tapi ketika pulang apa yang mereka lakukan ke anak-anaknya, entah itu memfasilitasi untuk streaming untuk mereka supaya bisa menjadi content creator, atau mungkin memprovide gaming phone-nya supaya bisa fokus lagi jadi pro player kayak gitu. Jadi orang tua juga berperan sangat penting sebenarnya selain dari manajemen, karena tujuannya kan kita pengen anak-anaknya ini tuh menggapai mimpinya kan, bisa tanding di internasional, bisa tanding nasional, bisa berangkat ke Thailand, Rusia, Cina, segala macam, dan membawa nama Indonesia jadi harum. Nama Indonesia, apalagi sekarang kan juga pemerintah juga udah memfasilitasi kan, ada SEA Games dan lain-lain. Jadi perlu piala Felix nanti. Waduh, jangan boleh tuh. Nah, cuman itu sih yang aku selalu jelaskan ke orang tua. Kita bareng-bareng nge-guide anak-anaknya untuk mencapai mimpinya kayak gitu. Tapi di luar dari itu juga biasanya aku ngasih contoh-contohnya. Biasanya aku kasih contoh yang paling dekat itu Rasya. Bocil 12-13 tahun pas baru masuk EVOS, dibawa sama Manai juga. Luar biasa nih orang nih. Dia gimana caranya dia dailynya dia tuh seperti apa, yang tadi aku bilang dia paginya belajar, terus siangnya dia bikin konten, istirahat, terus latihan, terus akhirnya bisa menang nasional, pernah tanding internasional juga ya Nay. Terus yang aku kasih lihat lagi juga senior EVOS yang udah keluar dari sini jenjang karirnya bisa kemana-mana. Ada yang jadi content creator, ada yang jadi owner e-sportsnya itu sendiri, ada yang keluar banget dari e-sports tapi dia jadi content creator di vlog lah dia kayak gitu. Jadi aku jelasin juga yang ada jadi ustadz belum? Nah, belum. Mana ya? Nanti kita jadiin ya. Siap. Terus lanjut. Nah, itu yang aku bukakan. Jadi yang aku jelaskan juga mungkin bukan cuma ke orang tua tapi ke semua penggiat e-sports. Jadi aku sering webinar kan ke ke universitas-universitas. Yang harapan mereka masuk UKM e-sports dan ada webinar sama EVOS adalah gimana cara jadi MM yang baik. Gimana cara jadi jungler yang jago. Gimana cara nembak Free Fire yang bagus yang bisa langsung headshot gitu. Tapi yang aku jelaskan bukan ke arah sana. Tapi mindsetnya. Dan ada apa aja sih di e-sports? Di e-sports itu kita nggak cuma jadi pro player, mereka nggak cuma bisa jadi brand ambassador atau talent, bahkan di e-sports itu sendiri luas banget nih. Kayak Manai mungkin di awalnya jadi pro player, terus lanjut jadi sebagai coach. Gak tahu nantinya dia jadi head of e-sports, jadi owner, ya kan? Jadi aku ngebuka ini itunya. Jadi mereka itu anak-anak itu nggak cuma jadi pro player ke depannya, mereka bisa jadi content creator, mereka bisa masuk ke manajemen, bisa jadi head of e-sports, jadi brand ambassador gitu ya. Kayak di EVOS. Ini loh. Oh iya. Makanya di EVOS ini kan manajemennya kan ada orang marketing. Bener. Ada merchandise, ada orang sponsor. Sistemnya udah jalan banget ya. Bener. Bahkan ada finance, GA, HR. Itu awal mula dari apa? Game. Iya dari game. Dulu juga kita kantornya itu di apartemen. Awal-awalnya itu atasnya itu gaming house-nya Dota. Dulu game pertama kita. Bawahnya itu kantor isinya cuma 5 orang. Aku bisa main Dota. Oh gitu. Mau jadi pro player juga? Enggak lah. Kayaknya mekaniknya udah bergetar. Ya itu jadi yang aku jelasin adalah aku ngebuka mindsetnya lah. E-sports itu bukan cuma main game, entah itu dari anaknya itu bisa
soft skillnya bisa dikembangkan, jenjang karirnya bisa luas, bisa kemana-mana. Dan gitu menarik itu memang karena bola juga ternyata bukan bisnis bola. Benar. Bola itu ternyata berapa? 90%-nya adalah bukan soalan bola. Tapi soalan yang lain, brand gitu kan ya. Bahkan ada politik di situ, ekonomi ya jelas banyak. Nah maka menurutku ya kalau untuk pendidikan pada orang tua sesederhana kita melihat ada pencak silat, ada bulu tangkis, ada apa. Ada anak-anak yang berbakat misalnya pencak silat dia akan masuk pelatnas. Bedanya menurutku EVOS ini lebih lengkap. Kalau orang masuk pelatnas dia kan cuma dilatih untuk silat kan ya. Tapi ketika dia misalnya pulang belum tentu soft skillnya berubah. Tapi yang berubah paling cuma tekniknya. Seperti tadi dibilang skill tadi. Doang. Apa tadi? terus kemudian jungle. Aku nggak ngerti sih. Tapi yang dia ngomong aku ngerti teknis maksudnya. Tapi ternyata bukan itu gitu loh maksudnya. Tapi ini cuma bagian daripada entertainment yang bisa jadi buruk, bisa jadi baik. Sama seperti yang lainnya. Ada banyak siswa-siswa sekolah meninggalkan sekolah karena latihan. Ada temen anakku latihan go-kart. Ada kemudian yang latihan silat, ada yang latihan karate dan segala, meninggalkan sekolah tuh untuk latihan itu. Nah, e-sport kurang lebih sama. Iya, makanya ini aja integrated training facility ITF. Itulah integrated integrasi. Gitu. Makanya kita berharap nanti edukasinya semua jalan, edukasi ke pro playernya supaya main itu hanya satu bagian di mana soft skillnya bertambah. Dan itu mereka lawan karena passion dan love, bukan karena mau membuktikan apapun. Atau enggak ini Ustadz, bukan untuk nyari duit. Karena penting itu. Parahnya orang kalau udah tahu duit, udah kenal duit, gak mau sekolah kan? Itu benar. Nah, itu kata bapakku tuh. Nah makanya bapaknya pro player. Coach. Age bapaknya. Yang jelas bapakku Cina juga. Makanya kita guide jangan sampai udah kenal duit lu meninggalkan sekolah. Tetap harus sekolah sembari dapetin duit. Income itu bonusnya lah. Aku tapi yang penting curiga dia nih staf Unicef nih kayaknya. Dari tadi sekolah dia. Jangan sampai ninggalin sekolah. Bener, karena kan itu juga nggak bagus kan di pemerintahan kita kan nggak boleh juga kan. Maksudnya lu di bawah umur lu kerja gitu. Eksploitasi ya. Ya eksploitasi tetap harus sekolah. Ya maksudnya untuk dapetin duitnya itu ya maksudnya extra income lah. Dari hobi lu dapet duit. Tapi prioritas lu tetap sekolah dulu. Karena cara untuk mengatur, memandang dan mempersepsikan uang itu tergantung pendidikan. Betul. Iya. Nah, dan balik lagi semuanya itu ke mental. Ya. Mentalnya jangan mental duit, jangan mental itu. Nanti orang-orang setelah lihat podcast ini, orang tua terutama ya. Pada nanya pengen ikut seminar game di mana ya? Ini loh, ini kita banyak 2024. Ikutin kegiatan-kegiatan EVOS. Teman-teman bisa follow EVOS Esport, benar ya, untuk tahu apa namanya informasi tentang game. Kalau misalnya di EVOS Esport kurang rame, bisa follow EVOS mana. Ini rame-rame. Di antara komen-komen haters ada yang membela gitu. Kalau hidup Anda terasa bahwa berat, silakan follow Age. Ada yang lebih berat. Biar Anda tidak merasa berat sendiri. Kalau mau belajar bersyukur, follow lah Age. Motivator di luar sana tidak ada guna. Motivasi lihat cuma bisa ngomong ya. Ternyata aku lebih baik gitu ya. Tidak dihina. IG hilang baru sekali ya. Iya, 6 kali. Santai-santai aja dia. Luar biasa. Terus ada penutup kan nih terakhir? Ya, itu aku udah tutup sih sebenarnya. Jadi artinya kita sebagai seorang Muslim gitu kan ya. Kita sebagai seorang yang Indonesia yang kita kemudian belajar, anak-anak muda lah insyaallah yang nonton podcast ini. Kita tuh memang tidak boleh menjudge bahwa semua itu yang berbeda dengan kita pasti adalah sesuatu yang buruk. Kadang-kadang berbeda dengan kita tuh mereka mengharapkan yang sama dengan kita. Bener. Itu adalah kebaikannya itu coba orang-orang positif. Coach Age dibully tapi tetap berharap. Sekarang sudah berharap. Sekarang berharap. Tidak berjanji tapi berharap. Dapat santunan baru. Mana coba dengan passionnya untuk ngurusin e-sport dan ini Om Reno yang kita doakan semoga sebentar lagi ini menikah. Siapa tahu kunci tipping pointnya EVOS itu berada di puncak ketika bukan berarti Anda itu kerjaannya banyak terus nggak nikah-nikah. Siap. Langsung stres jangan sampai orang gara-gara game tidak sekolah, gara-gara game tidak menikah. Iya. Enggak dong. Bener. Mau balikin ya. Itu aja mungkin ya. Nanti mereka diserang-serang mulu. Aku walaupun nggak menikah tapi anak-anakku banyak. Mana lagi jangan bikin masalah terus. Mungkin gara-gara itu dia nggak mau nikah ya. Belum nikah aja udah banyak masalah. Bandel-bandel semuanya. Kami pamit dulu semuanya ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.